Dan mulai nih Pak Agus ya. Iya. Ya, kita matiin dulu deh. Selamat pagi. Ya, pagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, Pak Yusuf. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali walaupun secara virtual atau online melalui Google Meet ini. Hari ini kita hari Jumat yang penuh berkah ini terlebih dahulu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah walaupun secara virtual dan online kita masih bisa bersilaturahmi walaupun melalui Google Meet ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah menyempatkan hadir dalam workshop pembuatan laporan hasil belajar secara online ini. Mohon maaf ya, itu berhenti berbagi dulu ya, soalnya ini nanti saya mau ini aja dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak pengawas kita dan juga ibu-ibu pengawas kita dari Kecamatan Penjaringan yang telah menyempatkan hadir dalam Google Meet kali ini. Juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, terutama di Kecamatan Penjaringan yang telah mendukung dan telah hadir dalam kegiatan kali ini, serta tidak lupa Bapak Ibu Guru seluruhnya, baik itu yang di Penjaringan maupun dari luar Penjaringan yang telah menyempatkan hadir dalam workshop kali ini. Insya Allah workshop kali ini akan mempraktikkan atau kita belajar bersama-sama bagaimana cara membuat laporan hasil belajar secara online. Nanti akan dikoordinir oleh Bapak Muhammad Yusuf Kurniawan. Beliau mengajar di SDN Kapuk Muara 03 dan beliau juga sudah sering mengikuti pelatihan mengenai e-rapot dan juga pembuatan hasil belajar secara online yang dari dinas maupun dari kementerian. Tetapi sebelum kita memulai paparan dari Pak Yusuf, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan atau pengantar dari Bapak pengawas kita, Bapak Dr. Andes Haji Agus Waluya MM. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi diri ya dari batika wa rasin kultonik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya banggakan teman-teman peserta dari workshop pengisian e-rapot, kemudian wabil khusus panitia atau pemrakarsa acara ini, Pak Muhammad Yusuf dan Pak Asep Yuyun, para kepala sekolah yang hadir, saya lihat baru Pak Romanuddin, dan seluruh yang hadir, kurang lebih ada 200 lebih. Ini saya bangga karena bukan hanya dari Kecamatan Penjaringan saja, tapi dari luar sekolah di Kecamatan Penjaringan banyak juga peserta yang berminat juga ingin memperdalam apa itu e-rapot. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tentunya saya selaku koordinator pengawas di Kecamatan Penjaringan mengucapkan terima kasih
pada semua pihak, baik para kepala sekolah, baik para pemrakarsa, dan Bapak Ibu yang hadir pada informasi yang hari ini yang Bapak akan dapat dari narasumber Pak Yusuf. Ini adalah informasi kesan yang sangat penting. Pak ini zamannya sudah zaman IT, maka rapot pun menggunakan rapot IT juga, ya. Kalau dulu kita tahu rapot tuh ditulis pakai tangan, sekarang sudah pakai elektrik, ya, sudah pakai serba canggih, sehingga ya orang tua bisa mengupload e-rapot itu dari rumahnya masing-masing. Dari rumah masing-masing sudah tahu, ya, ada koordinasi antara guru kelasnya dengan orang tua. Jadi tidak perlu mereka itu datang ke sekolah, mereka sudah mengerti rapot anak saya seperti apa. Ya, dalam masa COVID, ya kita juga ikut prihatin, tapi tidak boleh prihatin kita terus berkepanjangan. Kita harus berbuat banyak untuk kemaslahatan. Ya, di samping kita juga mengingatkan kepada anak-anak kita agar pada masa pandemi, supaya pandeminya segera lewat, ya harus menjaga kesehatannya, menggunakan masker, harus cuci tangan, harus menjaga jarak, jangan sering berkumpul di tempat-tempat keramaian. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu lupakan kepada siswa-siswa kita, ya. Saat ini kita belum tahu. Kalau saya ada pertanyaan, Pak, kapan sih sekolah dibuka? Belum tahu. Allahu alam, ya. Pak Gubernur pun belum berani memastikan apakah November, apakah Desember, apakah Januari. Kita juga belum tahu. Oleh karena itu yang penting dalam kondisi COVID ini saya berterima kasih karena saya juga sudah berkeliling, ya, melalui PJJ memantau, ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Classroom, ya, ada yang pakai WA Group. Nah, ini terima kasih, ya. Jadi setiap hari saya harus membuat laporan ke dinas untuk apa kegiatan pengawas, bagaimana aktivitas di sekolah. Jadi aktivitas Bapak Ibu termasuk aktivitas hari ini saya akan laporkan ke dinas bahwa di Kecamatan Penjaringan ada guru yang memprakarsai pelaksanaan workshop apa webinar nih Pak Asep? Workshop, ya. Lebih ininya workshop, ya, karena kita iya, Pak. Praktek langsung. Praktek langsung bagaimana cara penerapan e-rapot ini. Ke depan memang akan ada pembaharuan e-rapot itu, ya. Nanti kita mungkin tidak bisa mengikuti semua, paling nanti orang-orang tertentu yang dipilih nanti kita akan lihat, ya. Kita akan lihat. Nah, itu saja Bapak Ibu. Swasta juga banyak yang hadir, ya. Swasta ada yang hadir nggak? Tadi saya lihat ada Pak Dedi nih. Pak Dedi, selamat datang, ya, dari Fluid 03, ya. Ada Pak Dedi saya lihat tadi. Ada Pak, ada. Iya. Bu Ojana juga udah masuk. Pak Bu Ojana ada juga, iya. Pak Dimas dari mana nih Pak Dimas? Ibu Ika Yarni dari mana? Ada yang dari swasta nggak? Ya, di Mut dulu. Ada Pak Haji, banyak. Dari Saya swasta dari banyak. SDN, Pak. SDN. SDN Kapuk Muara 03. Oh, Kapuk Muara. Ya, yang swasta juga mohon diikuti dengan seksama. Waktunya hanya 2 jam, ya. Mohon yang 2 jam itu serius menghadapinya, tapi juga ya dibumbui lah, jangan terlalu serius, tapi santai. Ya, Pak Surya, sersan. Serius tapi santai. Saya kira itu Pak Dedi,
selamat datang ya. Terima kasih Pak Haji. Bantu teman-teman ini, Pak Romanuddin. Ini semangatnya Pak Asep sama Pak Yusuf nih perlu kita angkat jempol nih ya. Ini untuk kebaikan kita terutama di penjaringan. Selamat. Nanti saya tidak bisa ngikuti sampai terakhir ya Pak Asep ya. Karena pasti ada lagi kegiatan-kegiatan lain. Ini sekarang sedang Zoom juga di LPMP nih. Terima kasih Pak Romanuddin. Kawal ini sampai terakhir ya. Insya Allah saya bisa mengikuti dengan ya. Pak Sidik ya, jangan ngantuk Pak Sidik. Siap Pak Agus. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop pengisian e-rapot di Kecamatan Penjaringan dimulai. Ya. Lanjut, Mas. Ya, terima kasih kepada Pak Haji Agus yang telah memberikan pengantar juga sambutan kepada kita semua ya mengenai workshop ini. Langsung saja supaya mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, kita lanjut ke acara utama yaitu workshop mengenai pembuatan rapor hasil belajar siswa secara online yang akan dibawakan atau dipaparkan oleh Bapak Muhammad Yusuf Kurniawan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asep, yang terhormat Pak Haji Agus, Pak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu peserta kegiatan workshop pada pagi hari ini. Mohon izin, kami di sini diprakarsai oleh Pak Asep juga yang kemarin berdiskusi mulai hari Senin. Kira-kira gimana kalau kita coba adain workshop tentang bagaimana sih cara membagikan raport atau laporan hasil belajar siswa itu secara online. Sebelumnya mohon izin untuk workshop kali ini itu belum masuk ke tahap raport yang digunakan seperti 2 tahun yang lalu atau raport yang dari kementerian, tetapi saya mencoba menjembatani bagaimana Bapak Ibu bisa melaporkan hasil, utamakan yang paling dekat PTS, kira-kira begitu. Nanti untuk raport yang dari kementerian, yang nanti untuk semester 1 ini, insya Allah nanti juga akan kami sampaikan bagaimana sih caranya membagikan juga secara online, kira-kira begitu. Baik, itu sekedar pengantar awal supaya tidak terjadi salah paham. Artinya raport di sini yang mau saya sampaikan ini langkah-langkahnya kira-kira bikin raport bayangan. Kalau mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan atau sering dipakai itu raport bayangan PTS atau mungkin laporan-laporan yang lain secara online itu bagaimana gitu. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Nanti semoga yang kedua bisa menjelaskan bonusnya nih nanti bagi raport pakai auto atau auto WhatsApp gitu. Jadi nggak perlu buka laptop, tapi Bapak Ibu tetap bisa membagikan raportnya menggunakan WhatsApp gitu. Nanti semoga waktunya cukup, nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon izin Pak Asep, saya share screen ya. Sudah kelihatan Pak Asep belum? Sudah kelihatan Pak Asep ya? Udah kelihatan. Oke, baik Bapak Ibu, untuk kita membagikan raport PTS yang harus kita siapkan tentunya daftar nilai. Baik Bapak Ibu mempunyai daftar nilai online maupun daftar nilai offline seperti ini ya. Kalau ini saya sudah buat online. Nah, kira-kira seperti ini. Ini daftar nilai yang sudah saya buat online. Ini hanya contoh karena tidak mungkin saya men-share nilai-nilai anak saya di media online.
Karena itu kan nilai itu privasinya pribadi anak-anak sendiri. Bahkan satu kelas tidak mengetahui hasil akhirnya untuk siswa yang lain. Jadi ini sekedar contoh saja Bapak Ibu. Ini adalah contoh daftar nilai yang saya coba buat online. Nanti Bapak Ibu bisa tidak seperti ini. Ini hanya contoh. Jadi Bapak Ibu nanti yang paling penting adalah bagaimana sih cara mengelingkan saja gitu. Jadi data nilai ini nanti hanya diambil. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus disiapkan adalah template-nya. Kalau saya kira-kira template-nya seperti ini. Ini yang paling sederhana. Ini yang paling sederhana. Ini template-nya kira-kira seperti ini. Loh Pak, itu kok ada kode tanda kurang 2 kali A1, tanda lebih 2 kali. Ini tuh apa gitu. Nah, ini adalah nanti formulanya gitu kira-kira. Ini template-nya. Saya buat template tuh paling sederhana. Susah pakai HP, maka pakai laptop dong. Mohon izin untuk Ini Bapak Ibu dimatiin yang dulu, lain Pandi. di mute. Pandi, tolong dimatikan dulu, mute dulu suaranya Pandi. Ya, maaf Pak. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Ini template, ini hanya contoh template. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri, pakai template sendiri. Tapi yang jelas yang pengen saya tekankan itu adalah formulanya yang harus disesuaikan gitu. Kita kira-kira begitu. Yang kedua template, yang ketiga Bapak Ibu coba sekarang sudah sering anak menggunakan Google Form ya. Nah, seperti ini kira-kira template Google Form-nya. Ini saya contohkan hari ini itu bagi rapot PTS online. Kemudian daftar nama siswa di kelas Bapak Ibu. Ini kalau saya lebih suka siswa itu tinggal milih namanya supaya di laporan itu rapi gitu, di sheet-nya itu rapi. Kalau saya lebih suka begini. Jadi saya masukkan nama-namanya, nanti anak tinggal milih dan memasukkan data yang lain seperti alamat email dan NIS atau nomor induk siswa. Saya hanya butuh 3 ini aja Bapak Ibu. Kenapa tidak banyak-banyak? Nggak usah pakai nomor HP, nomor email orang tua atau nama orang tua, tidak perlu, enggak apa-apa. Yang penting tujuannya kan tersampaikan kepada anak maupun orang tua. Itu yang kedua. Jadi saya ulangi, yang pertama itu kita harus punya daftar nilai. Yang kedua kita punya template. Yang ketiga kita punya formnya. Nah sekarang kalau udah buat form itu biasanya ada respon. Respon kita buka yang spreadsheet-nya. Kalau saya ada di ini. Nah ini spreadsheet-nya yang sudah ada. Ini tadi saya minta Pak Asep untuk uji coba. Kira-kira data yang saya tarik itu terbaca tidak. Nah ini datanya yang tadi diisikan Pak Asep. Namanya Michelle. Dan nilainya keluar gitu. Nah, langkah yang kedua setelah Bapak Ibu membuat atau mengaktifkan responnya dalam bentuk sheet ini, Bapak Ibu harus memastikan satu daftar nilainya tadi ke dalam sheet yang ketiga. Kalau saya biasanya menggunakan satu sheet untuk 3 data, karena ini bisa ditambah Bapak Ibu, mau berapa sheet di bawahnya ini bisa. Jadi saya menggunakan satu file, judulnya bagi rapot PTS online, tapi di dalamnya ini ada 3 sheet. Yang pertama ada data 1, yang kedua formula, yang ketiga nilai. Nah sekarang kita masuk ke formula. Data 1 tidak ada masalah karena ini hanya isian dari form yang ini. Yang Pak Asep isi tadi, contohnya ini adalah data 1 dan ini saya rename, saya ganti nama dengan data 1 supaya di formulanya nanti terbacanya di data 1 bukan respon. Saya lanjutkan ke sheet 2 formula. Formula ini menjadi kunci bagaimana nanti kira-kira bisa menarik data. Yang pertama saya ambil data dari data 1 timestamp ya.
Ini sama dengan array formula kurung buka data 1 tanda seru A1 sampai A1.2A kurung tutup. Screen-nya nggak muncul, Cup. Screen-nya nggak muncul, Cup. Ya, screen-nya Nggak Pak. ada, saya juga nggak ada gambar ini. Iya, soalnya Screen-nya. soalnya tadi ada yang coba share screen lagi itu. Jadi saya tidak bisa. Jadi kayak ke pause. Jadi Bapak Ibu tolong jangan coba untuk share screen, karena kalau Bapak Ibu ada yang mencoba share screen itu nanti yang pertama udah share screen itu ke pause kalau di Google Meet. Kalau di Zoom itu bisa di mute semuanya. Gitu. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Saya ulangi. Ini kelihatan Pak Asep ya? Belum tampak Pak. Belum. Ya, silakan diulang. Sudah. Ini kelihatan Pak Di Asep? HP nggak keluar ya, Pak Yusuf? Iya, kalau di HP Kalau coba di HP nggak dibikin keluar. landscape. Coba dibikin landscape. Ini udah Mungkin kelihatan ya Bapak Ibu ya? Karena nanti di sini Ya, di HP juga kelihatan. ini baru mau masuk ke inti. Intinya masih rada panjang, sedikit lagi masuk ke inti. Ini yang pertama yang harus dipastikan adalah Bapak Ibu punya sheet-nya ini sudah diubah ke data yang Bapak Ibu inginkan. Kalau saya mengganti respon menjadi data 1. Saya rename di bawah ini. Kemudian formula, kita masuk ke formula. Formula ini saya ambil dari saya mau menggunakan data yang ada di data 1, makanya saya masukkan rumusnya kira-kira gitu. Ini timestamp saya masukkan, ini boleh iya, boleh tidak gitu. Kemudian nama siswa saya masukkan untuk ngecek siapa yang udah masuk, sebetulnya begitu sih kalau yang di data formula ini. Sama untuk nama siswa ini rumusnya kira-kira begini, sama dengan array formula kurung buka data 1 tanda seru B1.2 B kurung tutup. Kenapa kok B? Karena nama siswa ini ada di head-nya ini B gitu. Ini B. Maka di sini B. Kemudian alamat email. Alamat email ini nanti menjadi rujukan pada siswa untuk mendapatkan laporan. Jadi laporan atau e-raportnya atau raport PTS-nya ini nanti akan dikirim ke alamat email. Maka saya perlu meminta data dari data 1 ini untuk ditempelkan di sini supaya saya ngeceknya gampang. Itu yang pertama. Yang Tadi dulu Pak Yusuf, yes. itu Ibu Maya Sari jangan berhenti berbagi, itu Bundari Maya Sari, minta tolong. Ya, kalau ada yang presenting memang ini. Ya kan? Kalau ada yang presenting, saya yang presenting pertama biasanya apa namanya? Ini kelihatan Pak Asep? Enggak ya? Enggak kelihatan. Belum, Pak. Keluar dulu, Bro. Keluar dulu. Iya. Belum kelihatan Pak, screen-nya Pak. Nah, siap. Enggak apa-apa, keluar masuk. Sudah ya? Masuk ke sheet yang tadi ya? Ya, sudah Pak, Ya, sudah ya. Pak. Yang pertama sudah, yang kedua ini sudah, yang berikutnya setelah data formula ini saya masukkan data NIS dan nama siswa. Tapi untuk head-nya ini tidak saya beri kata NIS karena di sini sudah ada NIS. Jadi di data ini jangan sampai ada nama, kalau nanti buat rumus itu nama yang sama. Jadi harus berbeda. Makanya untuk NIS yang ini saya beri kode 1. Ini saya beri kode 2. Boleh pakai itu atau tidak diberi juga boleh. Ini saya masukkan kenapa? Ini buat manggil data. Kira-kira seperti itu. Ini buat manggil data. Yang kedua, yang berikutnya, ini saya masukkan NIS. NIS ini juga saya menggunakan formula untuk memanggil data di sini. Jadi nanti ketika Pak Asep Yuyun atau Bapak Ibu yang lain mau mencoba menuliskan nama siswa dan NIS-nya, otomatis langsung ketarik ke sini dan memanggil data. Yang berikutnya,
Ini yang menjadi poin penting juga. Saya memindahkan daftar nilai yang di sini, ya, memindahkan daftar nilai yang di sini ke sheet yang ketiga ke sini. Tuh. Saya pindahkan ke sini. Saya sukanya itu langsung satu sheet gitu. Jadi nggak mindah-mindah sheet, tapi tinggal mindah-mindah sheet 1, 2 atau 3. Tidak di file yang lain. Jadi saya pindahkan ke sini, saya kopas saja yang dari sana, yang dari daftar nilai saya, atau Bapak Ibu punya daftar nilai Excel, dikopas saja ke sini. Kemudian kembali lagi ke formula. Kembali lagi ke formula. Nah, yang harus dipastikan adalah pastikan kode-kode yang ada di formula ini sama dengan template. Sini, sama dengan template. Contoh, nama siswa. Ini saya beri tanda. Jadi kalau mau bagi pakai autocrat ini rumusnya tanda kurang 2 kali, kemudian datanya yang mau dicari, apa itu nama siswa atau itu NIS, kemudian tanda lebihnya 2 kali. Jadi template ini harus disamakan dengan data yang di sheet ini. Contoh yang tadi nama siswa, maka di sini ada tulisan nama siswa. N-nya besar, S-nya besar yang pertama. Jadi harus sesuai antara formula, data yang di formula dengan yang template, itu harus sama. Yang kedua NIS. NIS-nya besar semua. Kita cek di formulanya. Nah, NIS ini juga besar semua. Yang berikutnya, nah, kita mau ngambil nilai. Jadi ketika Bapak Ibu atau anak-anak nanti mengisi form, misalkan ini ada Michelle, dengan memasukkan NIS-nya 4302, langsung memanggil data nilai yang ada di sheet ketiga. Intinya begitu. Nah, maka di baris paling pertama untuk nama Michelle ini ya, ini saya kasih udah rumus. masuk bagus. Ya, sini. Terus yang berikutnya, saya beri kode atas ini A1, A2, A3, ini untuk memudahkan. Jadi ketika saya memberi kode di template ini juga sederhana nih. Contoh pendidikan agama dan budi pekerti ini saya beri kode A1. Maka di sheet di sini juga harus sesuai A1. A1 ini untuk agama ke penilaian atau KD pertama. A2 agama penilaian KD kedua. A3 agama KD ketiga sampai dengan KD kelima. Ini A untuk agama. Yang kedua, saya beri kode untuk Pancasila, PPKN itu B misalkan. Bapak Ibu bisa mengganti kode ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Yang penting di template ini sama dengan yang di formula. Kenapa? Karena ini nanti harus sinkron, karena buat tarik-tarikan data gitu, ibarat kata begitu. Harus sesuai datanya sampai dengan yang terakhir, bahkan sampai saya beri catatan. Sini juga ada catatan di template saya, paling bawah, catatan. Nah, tanda kurang dari 2 kali, catat tanda lebih 2 kali. Ini rumusnya untuk di pakai autocrat kurang lebih seperti ini. Sekali lagi ini hanya contoh Bapak Ibu untuk template dan lain sebagainya, ini hanya contoh. Saya ambil yang paling sederhana. Barangkali Bapak Ibu mau membuat template, misalkan ditambahkan penilaian harian, kemudian ditambahkan penilaian keterampilan, boleh. Mau datanya potret, mau datanya landscape, boleh. Monggo silakan. Ini hanya sekedar contoh. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri kira-kira datanya seperti apa. Jadi template sama sheet ini jangan sampai berbeda datanya, terutama di formula. Baik, saya lanjutkan ke berikutnya. Rumus. Jadi rumusnya ini rada panjang ya.
Ini saya rumuskan di kolom kedua, baris kedua. Nanti untuk bisa baris ke berikutnya sampai nama terakhir itu mengikuti. Jadi dituliskan rumus di sini. Ini rumusnya panjang, sama dengan IFNA, kurung buka, array formula, kurung buka, VLOOKUP, kurung buka, G2 sampai G. G2 Pak Asep, kok nggak ada sampai G. gambarnya nih? Gambarnya ada nggak Pak Asep? Ada Pak gambar? Sidik, ada. Oke, baik. Saya jelaskan untuk rumusnya. Jadi begini kira-kira. Barnya. Saya mau mengambil data, ini mohon diperhatikan. Saya mau mengambil data di G2. G2 ini atas nama NIS-nya 4302. Ini misal, namanya misal. Saya mau ngambil data di G2 sampai G, nanti tergantung isiannya sampai di bawah ini apa saja gitu. Jadi ngambil data di G2, kemudian koma nilai. Nilai tanda seru ini saya ambil dari sheet nilai. Sheet nilai. Jadi saya masukkan nilai. Kalau misalkan Bapak Ibu mau nilainya sudah ada di sini, ya di sini aja. Tinggal menamakan nilainya ini ada di kolom berapa untuk agama ini, misalkan kira-kira begitu. Saya panggil nilai yang ada di sheet ketiga. Ini jadi nilai tanda seru. Saya buka nilai ya, biar tahu. Ini rumusnya B2 sampai AO. Saya buka nilai B2, B2 ini berarti mulai dari NIS sampai dengan AO. AO itu paling ujung di sini sampai dengan catat. Sudah. Kemudian saya balik lagi, kemudian koma 3. Kok ada tanda 3-nya kenapa? 3 ini menunjukkan kolom. Agama ini ada di kolom berapa sih pada sheet nilai gitu kira-kira. Jadi agama KD1 ini di sheet 3, di sheet nilai ini ada pada kolom ketiga. Hitungannya kolomnya dimulai dari B. Kenapa? Karena data yang diambil ini dimulai dari B2 sampai AO. Jadi datanya start kolomnya itu ada di B2. Ini nilai B2 sampai AO yang catat tadi. Nah, nilai AKD agama yang saya tandain dengan A1 ini ada di kolom ketiga di sheet nilai. 1, 2, 3. Maka di formulanya saya beri 3 bintang, sing kemudian row I2 sampai I. Kemudian false gitu. Ini untuk mencari data nilainya di kolom ketiga agama. Kolom ketiga agama. Berikutnya sama seperti A2. A2 ini kode nilai dari agama KD kedua. Tinggal mengganti kolomnya. Kalau nilai agama KD1 di kolom 3, ini kolom 4 sekarang. Di kolom 3, sekarang agama KD2 ada di kolom ke-4. 1, 2, 3, 4. Jadi formulanya ini di sebelum tanda bintang ini diganti 4. Kemudian sampai yang terakhir catat. Ini saya ada 40 kolom. Ada 40 kolom. Ini untuk formulanya, untuk formula sebenarnya saya sudah membuat tutorial melalui YouTube. Nanti silakan dibuka saja kalau mungkin lupa, karena ini ya kadang saya juga lupa untuk formulanya ini, jadi saya copy dari yang sebelumnya gitu. Baik Bapak Ibu, setelah ini maka setelah sudah dirumuskan semuanya sampai yang terakhir, sampai catat deh kalau saya itu, maka kita sekarang coba buka yang namanya AutoCAD. Kita klik Add On. Kalau Bapak Ibu belum ada Add On-nya, berarti bisa di Get Add On. Ini pengaya kalau di dalam bahasa Indonesia. Cari yang AutoCAD. Kalau sudah ada tulisannya install, ini berarti sudah terinstall di dalam Google Sheet-nya AutoCAD-nya. Kalau sudah terinstall, maka kita tinggal jalankan. Launching.
Kita tunggu sebentar. Launching. Ya. Yang mana launching? Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan AutoCAD pasti kurang lebih gini tampilannya. No merger job setup yet gitu. Jadi belum ada pekerjaan yang dilakukan oleh AutoCAD pada sheet ini. Kemudian kita new job. New job ini judulnya apa? Misalkan bagi rapor PTS online. Besar saja biar kelihatan. Berikutnya udah kita next. Kemudian ini pilih template yang saya sebutkan tadi. Kita ambilnya dari Drive. Dari Drive aja karena udah online, saya sukanya dari Drive. Cari yang template-nya tadi mana? Bagi raport, template raport ini, template. Kita select, nanti muncul di sini. Tunggu dulu. Nah, ini template berarti kalau sudah ada tampilannya di template raport PTS ini berarti sudah aktif template-nya. Kemudian kita next berikutnya. Nah, ini yang menjadi kunci yang harus disamakan. AutoCAD ini mau ngambil sheet bagi raport ini ya, bagi raport ini pada sheet keberapa? Ini ada data 1 ini berarti sheet 1, ada formula ini sheet 2, nilai ini sheet ketiga. Jadi kalau ada tanda kayak pensil ya ini ya, 30 unmapped text ini berarti ada yang tidak match gitu. Maka kita karena tadi formulanya kode-kodenya A1, A2 sampai AO tadi, sampai E tadi ada di formula, sheetnya formula, maka kita pilih yang formula. Kita tunggu dulu loading untuk membaca data. Nah, ini kosong nih. Tadi sini ada untuk data, sekarang kosong. Artinya sudah match. Jadi standarnya ini nama siswa di sheet kedua formula, di formula ini sudah membaca nama siswa atau kolom nama siswa itu sudah terbaca, sudah cocok gitu kira-kira. Kemudian lanjut ke NIS. NIS juga sudah cocok. Lanjut ke A1. Oh, A1 di sheet ini sudah cocok dengan template-nya. Sampai dengan catatan atau catat ini biar gampang, ini sudah cocok. Jadi tidak ada yang miss gitu. Setelah itu kita klik next. Nah, setelah klik next, ini ada file name atau nama file nanti yang akan diberikan. Misalkan saya beri contoh, raport PTS 1, biar ada kodenya ini nama siswa, kurung tutup. Nah, ini harus sesuai juga Bapak Ibu. Jadi ketika nanti kita siswa itu mengisi, otomatis di filenya yang diterima nanti ada tulisan raport PTS 1 Misel misalkan, atau Muhammad Arif atau siapa, sesuai dengan namanya yang ada di database tadi, yang diisikan tadi. Kemudian ke tipe filenya kita pilih yang PDF, supaya apa? Tidak acak-acakan. Kita pilih yang PDF, kita pilih yang multiple output mode, jangan yang single. Artinya kalau multi ini semuanya bisa nanti masing-masing sesuai dengan nama ini. Jadi kita tetap pilih yang multiple output. Setelah itu kita klik next. Nah, ini adalah folder di mana nanti file raport PTS yang dibagikan online itu akan ada hasilnya di sana gitu, atau hasil dari AutoCAD-nya muncul di sana. Kita pilih misalkan bukan ini ya namanya, kita hapus. Kita pilih foldernya atau kita buat foldernya. Di mana foldernya? Misalkan nih saya mau taruh di sini. Kita tambahkan. Sebentar. Kita mau hasilnya itu ada di Drive
sini di drive saya membuat folder di raport PTS online. Saya membuat lagi hasilnya di sini. Hasilnya misalkan hasil raport PTS online. Nah, dari autocrat yang ini kita pilih hasil tadi ya. Back dulu. Pilih. Nah, ini hasil raport PTS online. Kita select. Nah, nanti muncul di sini, nanti hasilnya akan ada di sana. Kemudian kita klik next. Ini tidak perlu ada perubahan. Kemudian klik next. Nah, di sini kita akan kunci. Kuncinya apa? Kita akan kunci NIS siswa. NIS, kita pilih NIS. Atau Bapak Ibu menggunakan nomor urut, ya boleh dikunci di nomor urut. Atau Bapak Ibu menggunakan NISN yang panjang, boleh. Kalau saya tadi karena yang dipanggil NIS, ya saya menggunakan NIS. Ini harus di setting untuk kuncian. Jadi ketika nanti misalkan Muhammad Rifan manggil NIS-nya, ya khusus NIS-nya Muhammad Rifan saja yang keluar gitu. Jadi buat ngunci kira-kira isian form ini akan manggil datanya siapa. Kemudian kita klik next. Share dokumen. Ya, kalau nggak di-share ya nanti cuma akan ada hasil di di folder tadi. Maka kita share. Kita pilih PDF. Oke, kita mau pilih alamat email. Kita kirim ke email, mohon maaf. Maka kita tulis di sini alamat email. Alamat email. Di besar kecilnya yang ada di sheet formula tadi harus sesuai dengan yang ada di autocrat, Bapak Ibu. Kalau misalkan alamat email itu tulisannya A-nya besar, kemudian E-nya besar, maka harus sesuai. Atau mungkin Bapak Ibu cuma menuliskan email saja, ya harus tulisannya sesuai. Kalau kapital, kapital semua. Kalau kombinasi kapital dan kecil, ya kombinasi kapital dan kecil. Jadi harus sesuai. Kemudian subjek. Subjek ini harus ditulis, misalkan raport PTS siswa kelas 5D. Nah, ini misalkan mau diberi pesan-pesan selamat pada kalian yang sudah mendapatkan ini, misalkan boleh. Ini boleh diisikan. Assalamualaikum anak-anak gitu misalkan. Assalamualaikum Bapak Ibu orang tua siswa. Berikut adalah laporan hasil belajar, laporan hasil PTS semester 1 tahun pelajaran 2020 atas nama, misalkan nama siswa. Boleh ditulis seperti ini, boleh. Setelah itu kita lanjut. Jadi jangan sampai tidak diisi alamat emailnya sama tadi di sini itu apa ya tadi? Sub kalau nggak salah. Itu harus diisi. Kemudian kita klik di next untuk tahap berikutnya. Di tahap berikutnya ada run on form trigger. Jadi autocratnya ini mau dijalankan nggak itu? Ya, kita pilih ya. Jadi ini harus you must enable triggers for this project before you can add one to these jobs. Konfirmasi? Ya, konfirmasi saja. Yes. Setelah itu, nah run on time trigger ini boleh dipilih, Bapak Ibu boleh nggak? Kalau saya sih biasanya nggak dipilih, nggak apa-apa. Kita kemudian klik save. Sudah di save. Nah, nanti akan muncul seperti ini, exiting jobs-nya, dan ini belum dijalankan. Bagaimana cara menjalankan? Cara menjalankannya kita klik ini, run job. Tunggu dulu sebentar.
Satu rows will be merger. Satu baris itu sedang proses merger. Tunggu dulu Bapak Ibu. Biasanya sih salah satunya koneksi jaringan. Nah, kita coba cek ya. Kita coba cek hasilnya. Dan mungkin Pak Asep bisa konfirmasi ke email yang tadi. Nah, ini tulisannya apa namanya? Merger.id. Merger.id-nya seperti ini. Jadi kalau autocrat-nya sudah berjalan, di kolom setelah kolom terakhir yang tadi itu pasti ada tulisannya kurang lebih seperti ini. Merger.id, merger.url. Nah, URL-nya itu apa? Coba kita buka URL-nya. Nah, URL-nya adalah seperti ini. Apa namanya? Tampilannya seperti ini. Tampilan apa? Hasil dari raport PTS tadi yang sudah di autocrat. Nah, ini Bapak Ibu bisa modifikasi sendiri, tidak harus sama gitu. Baik. Kemudian ini filenya link to merger sama juga yang ini. Kemudian ada keterangannya atau statusnya. Itu sudah selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta untuk mencoba. Alamatnya tadi adalah benar. Alamatnya tadi itu apa ya Pak Asep tadi ya Pak Asep ya? Oh ya. Alamatnya di gg.gg/bagi raport online. Pak Asep, mohon izin konfirmasi apakah sudah ada email masuk raportnya PTS Misal? Bentar Pak Yusuf, kita cek dulu. Oke, saya bantu email. cek. Saya bantu cek juga. Ya, saya mau isi form. Kita isi form. Ini formnya. Coba kita isi form di ini. Udah Pak Yusuf, udah masuk. Oke, saya coba 2 isi. menit yang lalu. Siap. Udah masuk 2 menit yang lalu. Rapor tadi. Bagi rapor online. Asep, kalau nggak salah ada teman dari Bogor itu mau masuk, cuman belum di-admit. Ini ternyata batas kuotanya 100 orang. Oh, sebenarnya 100 orang, siap. Iya, padahal pakai Google Suite dari yang dinas itu loh. Kenapa ya? Coba nanti kita lihat settingannya. Nggak apa-apa. Kalau nggak salah Ya udah. di kalender kan ya? Iya. Nah, itu ada settingan apa namanya? User kalau nggak salah. Itu sampai berapa ratus itu ada. Ini kita pilih siswa ya Bapak Ibu, karena saya tadi sudah mendaftarkan atau kira-kira nama siapa gitu. Saya misalkan cari yang namanya Muhammad Samudra 4301. Saya isi di sini Muhammad Samudra. Saya pakai email saya saja. Kemudian NIS-nya tadi ada 4301. Kemudian kita submit. Di sini ada tulisannya, silakan buka email yang kalian tulis tadi untuk melihat raport hasil penilaian tengah semester 1 kelas 5D tahun pelajaran 2020-2021. Sekarang kita lihat di apa namanya sini. Ini sudah ada yang isi sheetnya ini. Nah, saya mengisi atas nama Muhammad Samudra dengan NIS ini. Nah, otomatis nilainya Muhammad Samudra ini muncul di kolom H sampai dengan kolom terakhir, karena di baris yang atasnya, yang misal tadi sudah dikasih formula. Ini sudah ada langsung otomatis, jadi ketika anak mengisi formulir yang tadi, itu rapotnya langsung masuk ke email. Sekarang kita coba cek email saya, karena tadi pakai email saya. Kita cek. Tak masuk. Nah, raport PTS siswa kelas 5D
Ini subjek tadi kita buka tuh, raport PTS 1 Muhammad Samudra. Ini hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Atau Bapak Ibu ada yang mau penasaran mencoba, monggo silakan, saya kasih kesempatan, silakan mencoba. Ini saya tampilkan daftar NIS-nya ya, supaya ketahuan nih NIS-nya siapa gitu. Silakan pilih namanya dan NIS-nya. Kalau ada yang menggunakan HP atau menggunakan laptop, silakan dicoba. Di-share itunya Pak Yusuf, apa link yang buat ngisi rapotnya? Alamatnya di mana ya? Di catatan aja ya? Dipesan aja, dipesan. Di chat, di chat. Oh iya, ya siap. Sudah saya ini, gigi.gigi bagi rapor online. Kira-kira begitu. Coba silakan ada yang mau mengisi, penasaran, emang bisa Pak? Coba. Silakan Bapak Ibu, sudah saya masukkan di apa namanya? Di chat, kalau enggak saya ini aja. Saya kasih linknya. Saya kasih link di chat. Silahkan diisi formnya kalau Bapak Ibu penasaran. Oh iya ternyata bisa gitu. Ini daftar namanya di sini Bapak Ibu. Silakan dibuka. Jangan pakai ini selain yang ada di sini, pasti tidak bisa. Tidak muncul gitu. Nah, coba Bapak Ibu dicoba. Bu Mira nih nyoba untuk Mutia Sintia 4312. Kita lihat statusnya sebentar lagi membaca. Banyak nih yang mau mencoba nih. Kadang harus perlu waktu ya Pak Yusuf ya, untuk ngebaca. Jadi nggak dulu gitu kira-kira, karena kan harus baca narik data Pak Asep. Iya, betul. Nggak langsung isi job langsung masuk. Pak, ini sudah ada emailnya Bu Mira Suryani. Bu Mira mungkin bisa konfirmasi di emailnya apakah rapor PTS-nya Mutia Sintia ini sudah keluar. Tapi nggak tahu Karena Bu Mira ya. Aidanya belum ketemu, Wiwi. Dengerin, Aidanya belum ketemu. Ini sudah ada email Pak Rohidi M. Coba dicek Pak, Pak Rohidi. Oh belum, Pak Rohidi belum. Loading dulu karena mungkin banyak yang penasaran. Kemudian ini ada email alfiahevi9@gmail.com. Ini sudah sukses autocratnya, silakan dibuka. Rohidi mungkin sudah masuk ya. Sudah. Kemudian ada Bang Sai 3 sudah masuk, sudah. Silakan dicoba. Kemudian ada siapa lagi nih? Pak Andi Rusdi 43. Bentar Pak Andi belum masuk. Baru starting apa namanya? Sudah, coba silakan dicek di email. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mencoba silakan konfirmasi apakah sudah masuk. Mbak Betty mungkin ada yang sudah masuk belum Mbak Betty? Bu Mega, Adam 77. Kata Bu Nira udah masuk katanya Pak Yusuf. Oh, udah masuk. Mungkin bisa. Ya, okay. Yang lain Bapak Ibu mungkin testimoninya gimana? Sudah masuk belum? Kalau belum nanti coba kita ulik lagi apa yang salah gitu. Monggo silakan. Bu Mega udah masuk katanya tuh Bu Mega. Bu Mega sudah masuk. Sudah masuk atas Muhammad Iqbal. Ya siap. Tapi
Roy Satun. Suci, Ibu Suci udah masuk. Jadi apa namanya bisa ini ya, apa namanya di masa pandemik ini bisa digunakan. Kan Nah, kita tidak mungkin untuk berkumpul, jadi bisa digunakan ya. Jadi Bapak Ibu bisa meminimalisir pertemuan. Sudah waktunya sedikit, harusnya sih banyak ya, beralih ke teknologi. Karena sebagai alternatif saja, bukan harus memaksakan atau keharusan full menggunakan IT, tapi ini sudah menjadi alternatif pendukung, apalagi kondisi seperti ini. Kira-kira begitu. Bu Nira sudah konfirmasi masuk. Ya nih teman-teman juga di chat banyak yang udah bilang masuk. Andi Rusdi udah masuk. Oke, alhamdulillah. Siap. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya langsung sama Pak Yusuf. Kami persilakan bisa melalui kolom chat atau langsung melalui bertanya langsung. Silahkan dinyalakan saja suaranya. Monggo silakan. Yusuf. Oke, siap, monggo Bu. Yusuf. Ya, saya Lastiwati dari SDN Pejagalan 01, Pak. Iya, siap, monggo. Ya, Ibu Lasdi, ya silakan Bu. Mau tanya nih Pak, mau saran aja. Soalnya tadi saya internetnya kotanya kurang mantap. Bisa nggak sih tutorialnya dibagikan lagi Pak? Karena kan kalau kayak kita udah tua, cuma sekali diajarin belum dapet tuh Pak. Jadi mungkin kalau diulang-ulang, mungkin akan lebih paham Pak Yusuf. Ya Pak ya. Iya, siap Bu. Ini saya share Terima kasih Pak. Saya share di chat ya. Silakan nanti di share ke teman-teman. Saya sudah bikin YouTube sebenarnya Bapak Ibu. Cuman kemarin ini kita mau langsung praktik langsung gitu. Ya Pak Asep ya. Praktik langsung kira-kira nanti biar gimana? Langsung ngerasain. Tadi sebenarnya begini Bapak Ibu, saya minta teman-teman untuk nyiapin data, kita nyoba bareng gitu. Tadi pengennya seperti itu, tapi karena berhubung dapat laporan pesertanya 200, jadi lebih dari ekspektasi ya dia ya enggak gitu. Jadi sih pengennya teman-teman kita langsung nyoba ini step by step apa yang harus disiapkan, template-nya apa itu. Tadi pengennya kemarin saya pengennya seperti itu, tapi setelah saya konfirmasi ke Pak Asep dan saya lihat list kok yang daftar banyak. Ada berapa kemarin ya? Di awal itu saya masih buka itu ada 50-an. Kemudian tadi dapat laporan 200 ya tidak jadi. Jadi teman-teman tadi yang mungkin mengikuti step-stepnya langsung sebenarnya sih ya nggak apa-apa sih, tadi pengennya seperti itu. Ini sudah saya bagi link YouTube-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pause saja. Saya pertamanya juga begitu. Ini stepnya apa, begitu kira-kira. Formulanya insya Allah sudah saya berikan. Formulanya sudah saya berikan di catatan di YouTube ya. Sudah saya beri di komentarnya. Jadi Bapak Ibu tinggal copy saja dan menyesuaikan data-data yang mau dipanggil gitu. Data-data yang mau dipanggil ke database-nya sheet maupun template. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Yusuf. Iya, sama-sama Bu Lasdi, Bu Wati. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu yang lainnya? Silakan. Nanti sambil nunggu boleh diisi daftar hadirnya. Isi daftar hadirnya melalui Google Chrome ya. Nanti insya Allah kalau ini nunggu beberapa saat, sertifikatnya langsung dikirim ke email Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya, monggo Bapak Ibu. Sebelum saya sedikit tambahkan mungkin informasi sedikit ya tentang raport yang lain.
Halo Pak Yusuf. Silakan, monggo, Bu. Halo. Silakan. Pak Yusuf. Siapa ini? Bisa Pak. Oh ya, siap. Kalau itunya di bagian rapotnya ditambahkan narasi, nilai dan narasi. Oh, bisa banget. Enggak? Bisa. Itu makanya ini saya membuat template. Saya share screen dulu sebentar. Nah, ini saya membuat template ini paling sederhana sekali. Paling sederhana sekali. Jikalau Bapak Ibu mau menghendaki ada narasinya, ada komentarnya, ada saran, kritik, dan lain sebagainya, bahkan ada pesan-pesannya yang panjang, misalkan anak ini sudah sekian kali tidak ikut pembelajaran online, gitu misalkan, tidak ikut belajar selama ini beberapa hari, gitu, itu bisa ditambahkan. Tergantung Bapak Ibu membuat template-nya atau bakal calon rapotnya itu seperti apa. Yang paling penting itu hanya kode-kodenya saja Bapak Ibu. Seperti tanda-tanda seperti ini nih yang harus kita butuhkan disesuaikan dengan yang ada di sheet-nya. Itu. Yang ada di sheet-nya ini. Ini harus disesuaikan. Kalau untuk kata-kata misalkan di catatan ini, saya ambil cepat aja catatannya kemarin karena hanya contoh, maka saya berikan catatan misalkan gini. Ananda harus, nah, inilah ini. Contohnya ini, Ananda harus rajin belajar, kerjakan tugas tepat waktu, dan banyak membaca. Ini hanya contoh secara singkat gitu, kira-kira untuk catatan-catatannya. Nah, untuk selebihnya, monggo Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, atau mungkin data nilainya ini lebih kompleks nih. Ini nilai yang saya ambil ini hanya nilai yang kemarin PTS, kira-kira gitu. Belum saya masukkan rata-rata PH-nya, belum saya masukkan keterampilannya gitu. Jadi hanya sesederhana mungkin supaya Bapak Ibu bisa ada gambaran dulu gitu. Nanti untuk pengembangannya Bapak Ibu sendiri yang akan mengembangkan dengan kode-kode yang harus disesuaikan. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu Bu Ika. Jadi kalau Bu Ika nanti mau menambahkan kritik saran yang panjang berparagraf-paragraf, ya enggak apa-apa. Mungkin template-nya tidak hanya 1 lembar, ya boleh-boleh saja gitu kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Ika. Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau masih ada yang mungkin bingung atau lupa cara keberapa, monggo silakan ditanyakan Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menjalankan autokratnya atau mungkin sudah autokratnya sudah jalan, ini bisa diedit. Ini bisa diedit. Nah, ini edit job di sini. Ini diklik saja, nanti akan muncul step-stepnya yang tadi dari nama. Kira-kira mana sih yang nggak sesuai gitu. Ini bisa diedit. Mungkin template-nya mau diganti, bisa. Kemudian formula, kok nggak cocok ya formulanya, diganti dulu, kita edit dulu gitu. Itu bisa. Kemudian, di sini kok nggak ada nama filenya mau diganti ya, yang menarik gitu misalkan. Bisa. Foldernya mau diganti nggak di sana? Bisa. Kemudian yang dipanggil di situ ini bukan NIS tapi NISN atau nomor urut aja biar gampang gitu. Boleh. Ini mau dikasih kata-kata mutiara dulu nih di sini nih, boleh, silakan. Itu kalau ada yang mau diedit. Jadi setelah dijalankan Bapak Ibu bisa mengedit untuk ini. Ini malah nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya enggak bisa karena tidak. Jadi sekali lagi ini database yang harus
hafalkan siswa ya. Kalau NIS mah gampang gitu. Karena ini nanti Iya, apalagi nomor absen ya. Lagi nomor absen tuh gampang banget. Kemarin NISN saja hafal kok, ini nggak hafal. Ini tinggal nuliskan saja gitu, nggak usah dikasih tanda yang lain. Jadi tergantung Bapak Ibu mau menggunakan NIS, mau menggunakan NISN, mau menggunakan nomor urut absen, boleh saja. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan angka NIS 123456789 ya nggak ada datanya. Karena di database saya, di data nilai saya nggak ada nilai yang nggak ada NIS yang berbunyi 123456789. Kira-kira begitu. Jadi harus sesuai data yang mau digunakan apa. Iya, itu contoh ya. Ya, ini contoh yang nggak benar. Contoh yang nggak benar nih, ada nulis NIS 1234556. Karena di database saya di sini nggak ada, di data nilai juga nggak ada 1234556, ya nggak bakal keluar nih. Di sininya kosong masih, nggak ada panggilan nilai, kosong. Pak Yusuf mau tanya dong. Siap. Ya kalau ini Pak, saya dari Bulastiwati. Kalau misalnya anak-anak itu kelas 1, NIS-nya belum keluar, bagaimana itu Pak? Oh, nomor urut saja, nomor urut. Yang paling gampang nomor urut. Jadi data nomor urut. Nomor urut absen aja, nomor urut absen. Oh gitu, ya Pak. Iya, jadi di data ini dituliskan aja nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Kemudian di data nilainya juga harus sama. Nih, berarti yang dipakai nomornya saja nih, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke siswa terakhir gitu. Boleh. Jadi tidak harus memaksakan, pakai saja data yang ada, kira-kira gitu Bu. Halo Pak Yusuf. Dia siapa? Monggo. Ini sampai saya gambarnya begini nih. Kenapa itu Pak? Asep, seri-seri di Spice ya. Naon ya? Itu gabung Pak. Ya moodnya. Naon ya? Itu digabung Pak, gabung, klik gabung Pak, atau rapat kembali Pak join. Mana? Gabung pakai kode. Gabung pakai kode lain. Yang sebelah kirinya Pak, apa itu tulisannya itu Pak? Apa itu? Birunya. Ya. Nah, nongol pas gitu tah. Non ya. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kalau Ibu ada yang mau bertanya lagi. Tanya nggak dijawab. Itu kan udah dijawab Pak. Itu udah dijawab. Mungkin karena itu kenapa Pak? Itu membuka apa Pak? Oh gini keluarnya tuh. Hasilnya seserian baik. Kemudian seri ya. Ya silakan Pak. Kodenya apa nih? Silakan. Iya Pak Yusuf atau Pak Asep. Kalau nanti saya masih ada kesusahan, kesulitan lagi, boleh bertanya lagi nggak nanti? Boleh. Halo. Ya Bu. Boleh Bu Yuliana. Nanti kalau aku masih ada kesusahan bertanya, boleh kan? Boleh Japri boleh. Oke, yuk. Makasih. Pak Udin tadi ngomong apa Pak Udin? Saya ini Aduh. Suaranya Pak. Kurang dengar. Eho. Di autocradnya saya masih bingung, ada rumus-rumusnya. Oh, di autocradnya masih bingung. Ngomong apa kali? Saya ulangi ya. Din, kejauhan sih ya. Saya ulangi dari template. Intinya gini, template ini data yang dipanggil atau data yang mau dimasukkan, mau yang diinput itu harus sesuai dengan yang ada di sheet. Sheetnya formula ini. Dari nama siswa, alamat email, kemudian NIS, A1, ini kode-kodenya harus sama dengan yang di template. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau sudah, kita jalankan saja autocrat-nya, maka nanti autocrat-nya akan membaca sendiri. Kita jalankan. Saya ulangi lagi, jalankan. Langkah-langkah autocrat-nya ya Pak. Jadi setelah data-data yang di sini sudah dimasukkan, formulanya sudah dimasukkan, Bapak Ibu tinggal menjalankan autocrat-nya. Untuk formulanya itu silakan copy paste dari deskripsi yang ada di YouTube saya, bisa itu. Nanti tinggal menyesuaikan data-datanya. Ini misalkan di langkah pertama itu memberi nama pekerjaan kita apa. Tuh, ini langkah pertama. Maka contohnya bagi raport PTS online. Kemudian langkah kedua itu memilih template. Template yang mana? Template yang ini. Template raport PTS-nya yang mau dibagikan. Kemudian sudah dipilih, maka nanti pasti akan muncul di sini currently selected template. Kalau belum ada muncul template-nya di sini, berarti belum ada template yang mau diterapkan. Kemudian kita klik next. Tahap ketiga ini memilih template-nya. Ini ada di sheet keberapa ini sheet. Ini sheet 1, formula sheet 2, nilai sheet 3. Kita pilih yang ada di formula karena kode-kodenya A1, A2 dan catatan juga ada di sheet formula atau sheet kedua. Kalau tidak ada tanda pensil, tanda merahnya, itu berarti sudah sesuai antara sheet, antara formula dengan template, ini berarti sudah cocok. Gitu. Sudah cocok. Kalau tidak ada tanda merahnya, dicek saja gitu. Nanti bakal ketahuan kayak gini misalkan. Saya coba ya. Data 1. Oh, udah duplikat. Nah, ini karena sudah dijalankan, jadi sudah nempel di yang tadi gitu. Udah nempel di yang pertama tadi. Jadi nggak kelihatan mana yang error gitu. Kalau ada yang error di sini, misalkan NIS-nya di sini tulisannya besar semua di template, ternyata di sheet-nya, di formula ini, sheet keduanya ini tulisannya kecil semua. Sehingga di sini pasti ada tanda merahnya, pensil merah buat ngedit. Jadi di sheet-nya atau di formulanya harus disesuaikan gitu kira-kira. Setelah ini oke, nggak ada catatan tanda merahnya, kemudian kita klik next, kemudian kita beri nama file. Nama file raportnya nanti apa? Misalkan raport PTS 1 nama siswa. Ini tandanya seperti ini juga jangan sampai salah. Kalau cuma ada tulisan nama siswa saja ya nanti tidak akan keluar namanya yang dimaksud gitu kira-kira. Kemudian ini pilih tipenya itu pilih yang PDF saja, kemudian pilih multiple untuk berbagai macam file. Jadi tidak hanya satu file tapi banyak file karena jumlah siswanya kita ada banyak gitu. Ini pilih folder saya yang di sini hasil. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu yang tadi sudah mengisi formulir yang saya bagikan tadi, hasilnya ada di sini, ada Miselnya ada 3 kali, ada Muhammadnya ada banyak, kira-kira gitu. Setelah pilih lokasinya, tahap ke-6-nya ada add dynamic folder reference. Ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Jadi di skip aja, lanjut ke tahap ke-7. Ini mana sih yang mau dikunci gitu. Jadi Bapak Ibu ketika mau manggil nomor saja ya pilih saja nomor. Mana tulisan nomor? Nggak ada tulisan nomor. Pilih saja tulisan nomor yang ada di sheet formula. Karena saya pakainya NIS untuk manggil data ya saya pakai NIS. Dan klik next. Kemudian share doc. Apakah dokumen ini autocrat atau raportnya ini mau dibagikan atau enggak gitu. Kalau dibagikan maka klik yes, kemudian pilihnya PDF, kemudian pilih mau dikirim kemana, kirimnya ke alamat email gitu. Kemudian subnya apa gitu. Subnya harus diisi, kemudian misalkan Bapak Ibu mau memberi kata-kata mutiara silakan boleh. Kemudian klik next, kemudian jalankan from trigger gitu. Jadi dijalankan antara template ini dan yang di sheet ini mau dijalankan. Kira-kira begitu di tahap 9 ini. Klik yes, kemudian run on time triggers ini boleh dikasih yes, boleh di no. Kalau saya no saja, enggak apa-apa. Kemudian klik save. Ini mati. Nah, kalau sudah nanti akan ada tanda begini, ini exiting-nya.
Oh, di sini. Berarti sudah ada pekerjaan AutoCAD, cuman kalau ini yang di sheet sini masih kosong, berarti masih kosong. Kemudian kita jalankan dengan klik run job. Dan akhirnya hasilnya kurang lebih seperti ini. Bukan gitu lah. Ini hasilnya tadi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan email, mengisi form dan mengautkan alamat emailnya. Kira-kira seperti itu Pak untuk formulanya. Silakan dibuka di YouTube. Jangan lupa di komen juga boleh, di share, subscribe juga boleh. Alhamdulillah. Kira-kira YouTube-nya sudah ada. Kalau mau bingung, YouTube-nya namanya catatan Pak Yusuf gitu kira-kira. Sekalian promosi ya, nggak apa-apa kan? Sekalian promosi YouTube saya. Jadi nanti insya Allah saya update. Di sini tuh banyak sekali di jaringan sebenarnya yang di konten kreator. Salah satunya ada Pak Asep juga, ada Teh Fuji dari penjaringan juga yang sudah melanglang buana itu bahkan kemana-mana itu sudah digunakan di apa namanya RPP-nya Dinas juga sudah. Jadi udah keren-keren sekali nih di penjaringan. Praktik baik. Mungkin itu penjelasan dari saya, Bapak Ibu. Nanti ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Bikin tutorial ini ya, tutorial bagaimana sih membagikan raport semester 1 nanti dengan auto itu atau auto WhatsApp gitu nanti tapi nanti di sini saya kasih apa namanya caranya sedikit dulu, gambaran lah kira-kira gitu. Ini untuk cara-caranya selengkapnya nanti saya coba buatkan YouTube lagi. Mungkin itu ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak Pak Yusuf silakan, ada tadi informasi tambahan. Oh, iya. Informasi tambahan untuk e-raport perbaikan di tahun ini insya Allah masih tetap berproses. Kemarin juga sudah uji coba dengan kementerian. Jadi nanti silakan ditunggu mungkin bulan November kali ya. November itu sudah ada sosialisasi untuk updaternya e-raport. Ya doakan saja mudah-mudahan tim pengembangnya sehat-sehat semua. Kabar terakhir sih kemarin masih kondisinya kurang sehat, jadi mohon izin, mohon doanya ya tim pengembang itu diberikan kesehatan sehingga bisa segera mengembangkan updater e-raport yang dari kementerian gitu. Jadi updaternya itu salah satunya di sini ada KD yang harus Bapak Ibu kalian pilih, kurikulum ya terutama, karena kan berlakunya dengan adanya kebijakan baru dari kementerian. Kondisi pandemi kan kemarin mengeluarkan kurikulum penyederhanaan dari Balitbank. Jadi nanti ditampilkan di e-raportnya itu ada satu kurikulum nasional murni K13, yang kedua kurikulum yang penyederhanaan Balitbank, yang ketiga kurikulum mandiri. Barangkali Bapak Ibu di sekolahnya itu kreatif sekali mau menyusun kurikulum sendiri dengan patokan dari kurikulum nasional, kira-kira begitu. Itu informasi tambahan. Nah untuk bonusnya nih saya kasih bonus kalian. Bapak Ibu pasti sudah mengerjakan e-raport dan e-raportnya ini ada file namanya. Ini saya contohkan di sini, kelihatan ya Pak Asep ya? Oh, belum Pak Yusuf, belum. Ya. Ini saya kasih bonus sedikit aja. Udah Pak Yusuf, udah kelihatan. Oke, siap. Ya, untuk sedikit tambahan ini bonus untuk hari ini ya. Ini saya kemarin semester 2 itu bagi rapotnya itu pakai WhatsApp Auto Bapak Ibu. Jadi tidak menyelenggarakan pertemuan. Tidak menyelenggarakan pertemuan di sekolah, tapi hasil raport semester 2-nya sudah bisa diberikan pada orang tua. Jadi saya punya folder, sekali lagi yang harus dibutuhkan adalah folder di dalam Google Drive. Di dalam Google Drive. Ini foldernya ya, sudah. Kemudian raport yang diunduh atau di-download dari e-raport, saya unggah ke sini, ke folder ini. Saya unggah ke folder ini. Jadi misalkan ada nama Ziljian Putra, ini ada nih rapotnya nih. Ini rapotnya.
Nah, untuk bisa ke Watch Auto, maka saya bikin sheet seperti ini, sheetnya. Nah, sheetnya seperti ini. Jadi kalau mau pakai Watch Auto itu yang harus ditampilkan cuma ada ini. NIS, misalkan kita pakai NIS atau pakai NISN atau pakai nomor urut, kemudian link. Nah, linknya ini didapat dari mana? Linknya ini tinggal Bapak Ibu klik kanan, kemudian dapatkan link, kemudian salin link, selesaikan. Kemudian paste di NIS-nya yang si anak tadi, siapa ini? Namanya Ziljian. Ziljian ada NIS 4123. Nah, jadi pastekan di sini. 4123. Nih. Nah, ini sudah saya copy. Jadi link-link yang di sini, yang link-linknya apa? Link rapot masing-masing anak ini di copy ke sini. Gitu. Di copy ke sini. Kemudian bentar. Pelan-pelan Pak Yusuf. Oke, siap. Sebentar. Di copy ke sini, kemudian Bapak Ibu bisa Surat matiin tuh. Ya, sebentar. Kemudian Bapak Ibu bisa download auto WhatsApp di Play Store, kemudian disinkronkan datanya. Untuk nanti selebihnya saya beri tutorial saja karena apa namanya ada feedback di sini setelah saya mengaktifkan HP, jadi suaranya balik. Gitu. Kira-kira gitu. Dan catatan yang paling penting ketika nanti Bapak Ibu mau bagi raport online, itu folder yang ada di sini, itu harus dibuka. Artinya misalkan nih, takutnya Bapak Ibu orang tua itu menggunakan Gmail yang biasa. Nah, ini harus dibuka. Harus di-share-nya ini dibuka. Buat siapa saja bisa mengakses, melihat gitu. Change. Sorry. Nah. Ini catatan yang paling penting. Share screen-nya nggak kelihatan Pak Yusuf. Share screen-nya nggak kelihatan. Jadi supaya tadi Bapak Ibu mendapatkan apa namanya, kalau pakai Watch Auto itu bisa anak-anak bisa membuka linknya itu, maka di foldernya ini harus dibuka Bapak Ibu. Nah, ini harus dibuka. Caranya klik kanan, bagikan, kemudian siapa saja dapatkan link, siapa saja yang di internet yang memiliki link ini dapat melihat gitu. Jadi harus dibuka, di open, jangan dikunci. Kalau dikunci nanti ketika buka link pasti minta izin. Minta izin Bapak Ibu. Mungkin itu tambahan dan bonusnya untuk tutorialnya nanti saya bagikan di apa namanya di YouTube untuk selebihnya karena belum sempat saya proses buat. Terima kasih, itu dari saya Pak Asep. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Nanti misalkan ada pertanyaan monggo dijabri saja, atau mau datang ke sekolahnya Pak Asep juga boleh kalau Pak Asep ada di sekolah. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin nanti bisa diinformasikan Pak Asep ya, kira-kira kegiatan ini kita akan coba lanjutkan dan rutinkan tiap minggunya gitu kira-kira kan, dengan berbagai kegiatan. Dan barangkali nih Bapak Ibu mempunyai keluh kesah atau mungkin saran Pak,
ngadain kegiatan ini. Nah, kami coba menjembatani dan mencarikan narasumber yang kira-kira bisa membantu atau memecahkan permasalahan yang Bapak Ibu alami gitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu penjelasan dan pemaparan dari Pak Yusuf Kurniawan mengenai bagaimana cara pembuatan rapor hasil belajar siswa secara online dan juga diserahkan secara siswa melalui online tanpa harus bertemu. Karena di masa pandemi ini kita harus tetap di rumah masing-masing kalau tidak penting-penting amat. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam kegiatan kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang bisa dapat kita dapat hari ini bisa diaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita sebagai guru ya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu diisi daftar hadir, dan itu adalah merupakan cara untuk supaya dapat sertifikat, nanti akan masuk langsung otomatis ke email Bapak Ibu yang didaftarkan dalam link tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin kami itu namanya sebenarnya inspiratifnya komunitas penggerak pendidikan penjaringan. Ini inspirasinya dari teman-teman yang CPNS 2015 yang masuk ke penjaringan waktu itu, bagaimana kalau kita bikin komunitas ini supaya bisa memberikan manfaat ilmu-ilmu yang dipunyai oleh guru di penjaringan dan dibagikan kepada teman-teman di seluruh kecamatan penjaringan terutama, dan juga di luar penjaringan juga nggak apa-apa. Itu saja, mungkin minggu depan insya Allah akan ada webinar yang lebih menarik lagi, yaitu pembuatan video pembelajaran. Kita narasumbernya dari orang penjaringan lagi, insya Allah akan diisi oleh Bu Puji Tresna Rahayu, guru SDN Penjaringan 03 yang YouTube-nya sudah sangat terkenal, di dinas juga sudah dipakai video-video YouTube-nya untuk RPP sehari-hari. Insya Allah minggu depan akan diinformasikan lagi waktu dan jamnya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, mohon maaf bila banyak kesalahan. Jangan lupa diisi daftar hadirnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu dinyalain